Balik lagi di catatan coder. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat model sequential di TensorFlow Keras. Sekarang kita lanjut cara membuat data validasi. Jadi, apa itu data validasi dan mengapa data validasi penting bagi model machine learning? Intinya adalah data validasi adalah data yang sengaja dipisahkan dari data training dan akan digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu model untuk digunakan. Jadi data validasi ini penting karena kita menggunakan train data untuk mentrain model, tetapi data validasilah yang digunakan sebagai indikator bagus tidaknya model kita. Oke, jadi cara pertama membuat data validasi adalah dengan membagi dataset dengan keyword validation split pada saat training. Jadi untuk mencoba cara pertama yaitu validation split, kita siapkan dataset terlebih dahulu karena kita tidak akan bisa mentrain model tanpa dataset. Dataset yang akan digunakan adalah dataset bawaan dari scikit-learn yaitu Iris dataset. Oke, load dulu datasetnya. Untuk melihat deskripsi datasetnya, gunakan argumen DESGR. Jadi, datasetnya terdiri dari 150 sampel, 50 pada tiap kelas. Jadi ada 3 kelas. Jadi tiap dataset bawaan baik dari scikit-learn, Keras ataupun TensorFlow dataset memiliki metode tersendiri untuk kita bisa menggunakan datasetnya. Dan untuk dataset scikit-learn kita bisa menggunakan dictionary key untuk mengakses nilainya. Kita lihat dulu dictionary key-nya terdiri dari apa saja. Ada 6, ada data, target names, deskripsi, feature names, dan file name. Selanjutnya kita akan membuat input data beserta target dengan mengakses keys dictionary-nya. Oke, jadi yang bagian pertama ini adalah fiturnya atau atribut datanya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu yang di bawah ini adalah targetnya. Target datanya. Kita coba cek dulu feature name dan target name-nya. Oke, jadi yang pertama sepal length, yang ini sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian angka 0 ini adalah target untuk setosa, kemudian 1 adalah versicolor, dan yang kedua ada virginica. Selanjutnya konstruksi model seperti biasa. Dan sekarang kita akan gunakan 3 lapis dense layer. Input shape-nya 1 dimensi. Dan angka 4 ini adalah jumlah feature-nya. Di dense layer paling akhir digunakan 1 unit karena modelnya adalah regresi model klasifikasi. Oke, next compile modelnya. Next, training data. Di bagian training ini kita akan membagi 20% data untuk validasi menggunakan keyword validation split tadi.
Oke, udah selesai. Kalian lihat nilai loss dan mean absolute error untuk data validasi lebih besar dibandingkan dengan nilai untuk data training. Hal ini wajar karena data validasi adalah data yang belum pernah ditemui oleh model pada saat training. Data validasi ini tidak ikut di training, tetapi disimpan untuk menilai bagus atau tidaknya suatu model. Sekarang lanjut ke cara kedua. Cara kedua adalah dengan membagi dataset untuk train dan validasi terlebih dahulu sebelum proses training model. Kita bisa menggunakan train test split untuk membagi datasetnya. Dan kita akan gunakan dataset yang sama saja, dataset sebelumnya, dan kita gunakan di metode pertama. Sekarang import dulu train test split dari scikit-learn. Oke, datasetnya sudah terbagi, 20% untuk validasi. Selanjutnya, kita compile modelnya seperti biasa, seperti di metode pertama, dan sedikit perbedaan itu hanya terdapat di bagian untuk mentraining data, di bagian model.fit. Jadi perbedaan antara cara pertama dan kedua adalah pada cara kedua, datasetnya dipisah terlebih dahulu, lalu pada saat training, data validasinya akan dipasangkan dengan validation data keyword. Kita sebenarnya sudah sering menggunakan cara kedua ini, terutama ketika menggunakan dataset built-in dari Keras, di mana datasetnya sudah otomatis terbagi antara training dan data validasi seperti ini. Selanjutnya, kalian tinggal pasangkan data validasinya di bagian validation data seperti metode di atas. Jadi cukup sekian guys, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.